Regresi linier. Pada bab sebelumnya, kamu telah mempelajari penyebaran data dengan tren linier dan non-linier. Pada data tren linier, penyebaran data mendekati garis lurus. Garis lurus ini disebut garis base fit. Pada sebuah diagram pencat, dapat dibuat beberapa garis yang dekat dengan titik data, atau disebut perkiraan garis regresi. Salah satu dari perkiraan garis regresi tersebut adalah garis base fit. Ya, seperti gambar 2.1 menunjukkan diagram pencat data pengunjung pemeran dan omset penjualan beberapa perusahaan dibuat 3 perkiraan. Jadi gambarnya ini ada 3 perkiraan regresi liniernya. Di antara 3 ini ada satu yang tepat, ya. Nanti ada pembuktiannya, ya. Jadi dibuat garis liniernya. Ternyata ada 3 tipe. Dari 3 tipe ini hanya satu yang tepat, ya. Nanti kita bahas. Kemudian metode kuadrat kecil. Garis base fit disebut juga garis kuadrat terkecil atau garis least square. Garis ini tidak selalu melalui semua titik pada data, tidak selalu. Garis base fit dapat membentuk garis lurus linier atau garis tidak lurus atau non-linier. Dalam teori ini nanti yang kita pelajari adalah garis base fit yang bentuk garis linier, yang dibentuk linier saja, ya. Kemudian persamaan garis base fit dapat diprediksi menggunakan metode kuadrat terkecil dengan langkah-langkah berikut nih. Menentukan persamaan perkiraan garis regresi, menentukan jumlah kuadrat residu, selisih antara nilai Y1 dan Y kuadrat, menentukan nilai ini terkecil, merupakan garis base fit. Nanti ada soalnya. Nah, ini rumus yang dipakai. Selain menggunakan metode kuadrat terkecil, persamaan garis base fit dapat dihitungkan menggunakan regresi linier. Untuk menentukan model regresi linier, itu Y sama dengan A plus BX. Nah, untuk mencari B, itu N sigma I1 sampai N XI YI min sigma XI kali sigma YI per sigma XI kuadrat min sigma XI kuadrat. Nah, A sama dengan Y min BX, ya. Nah, Y prediksi nilai variabel terikat, X nilai variabel bebas, Y variabel terikat, A nilai Y jika X-nya 0, B kemiringan atau gradiennya regresi, min variabel terikat, X bar min variabel bebas, N banyak sampel. Jika B-nya positif, pasangan variabel X-Y berkorelasi positif. Jika B-nya negatif, variabel X dan Y-nya berkorelasi negatif. Nanti sambil jalan aja kita pahami rumus ini. Assessment 1. Informasi berikut untuk menjawab nomor 1 sampai 4. Penyebaran beberapa data bivariat dan garis regresinya. Coba lihat nomor 1. Ini turun, ya, ini turun. Ini juga turun. Ini naik. Kemudian ini turun. Ini naik. Ini naik. Ya. Saya kumpulkan turun-turun dan naik-naik gitu aja biar mudah. Turun, saya kumpulkan turun. Berarti ini saya turun, saya kumpulkan turun. Naik dengan naik, ya. Saya kumpulkan biar gampang. Ini turun. Coba. Pertanyaan A1. Nilai Y yang mengalami penurunan paling besar. Penurunan paling besar itu yang turunnya tajam. Ya, penurunan paling besar itu penurunan yang paling tajam. Jadi turunnya tajam. Coba kita cek turun yang paling tajam yang mana? 1, 2, 3, 1, 2, 4.
ini yang penurunannya paling tajam itu yang ini. Ini penurunan paling tajam. Jadi jawabannya 2. Ya. Terus nomor 2, jika Y mengalami kecil tiap X bertambah, diagram pencar. Ini ada yang kepotong tulisannya. Mohon maaf, ini tulisannya kepotong. Coba saya cek soalnya dulu ya. Tulisannya ada yang kepotong, makanya ini kok. Saya tulis dulu. Nomor 2 itu nilai Y yang mengalami penurunan paling kecil. Kecil. Penurunan paling kecil itu berarti turunnya landai. Jadi yang turunnya landai itu yang mana? Nah, ini. 1, 4 itu landai. Nomor 4 ini turun landai. Berarti ini turunnya yang paling kecil. Ya. Jadi jawabannya 4. Ya, screenshot dulu. Screenshot dulu. Dari screenshot ya. Kita lanjutkan lagi soal nomor 3 dan 4. Jadi screenshot ya, kita 3, 4 ya. Nilainya mengalami kenaikan paling besar. Kenaikan paling besar itu yang naiknya tajam. Nomor 4, nilainya mengalami kenaikan paling kecil berarti naiknya landai. Ya. Yang naiknya tajam ini naik tajam. Nomor 5. Naiknya landai ini. Nomor 6. Berarti 5, 6. Ini 5, ini 6. Udah screenshot dulu. Jadi screenshot ya. Lanjut. Untuk menjawab nomor 5 sampai 6, penyebaran data biaya setrika pakaian kiloan berapa jasa di kota P sebagai berikut. Biaya jasa setrika per kilo paling tinggi. Per kilo paling tinggi itu pilih titik ya. Pilih titik yang jauh dari garis linier. Ya, jauh dari garis linier. Terus posisinya di atas garis. Terus di atas garis. Ya, di atas garis. Berarti kan paling tinggi tuh. Yang di atas garis itu berarti daerah sini. Daerah di atas garis itu berarti ntar. Ya, di atas garis ini adalah titik yang paling jauh. Ini kan titiknya ini.
Ini dekat dengan garis linier. Ini pas di garis linier ya, ini paling jauh nih. Nah, yaitu di X21. Berarti ini di 21 ya. Ya. X-nya itu 3. Ya. Nih 3. Berarti masuk ke persamaan ini ya. Kan itu Y-nya ketemu sorry. Ya. Jadi ini koordinatnya ini kan jadinya adalah 3,21. Nah, ini artinya apa? X-nya 3 kilogram, biayanya 21.000. Kenapa ribu? Ini ada kalimat Rp1.000. Berarti per kilonya, ya per kilonya yang tertinggi adalah 21.000 dibagi 3, 7.000. Jawabannya 7.000. Ini adalah biaya jasa setrika yang paling tinggi, paling mahal ibaratnya ya. Itu adalah titik yang di atas regresi linier, di atas garis linier. Pilih titik yang jauh dari garis linier di atas garis. Itu yang biaya paling tinggi. Ya, screenshot dulu. 7.000 ya, bukan 70.000, sorry. 7.000. Silakan screenshot dulu. Dah, kita lanjutkan soal berikutnya. Biaya jasa setrika per kilo paling rendah. Paling rendah itu berarti pilih titik di bawah garis linier dan paling jauh. Paling jauh itu paling bawah. Jadi di bawah linier itu ada titik ini, ada titik ini. Nah, titik ini itu berarti kan ini 2,5 ya. Berarti kita ambil yang ini paling jauh dari garis linier. Ini kan paling jauh dari, kalau titik yang 24,8 ini paling dekat dengan, masih dekat dengan garis linier. Kalau 15 ini kan agak paling jauh di antara yang lain ya. Berarti ini 2,5,15. Itu artinya apa? Ya, artinya X-nya ini 2,5 kilogram. Ini biayanya adalah 15.000 karena satuannya ribuan rupiah. Jadi per kilonya yang paling murah sama dengan 15.000 dibagi 2,5. 15.000 dibagi 2,5. Dapatnya 6.000. Jadi paling murah itu 6.000 rupiah per kilo. Itu yang paling murah. Ya, screenshot dulu. Kita lanjut soal berikutnya. Prediksi biaya setrika 10 kilo pakaian. Prediksi biaya setrika 10 kilo pakaian. Ya, berarti X-nya 10. Nah, untuk menjawab ini ambil persamaan Y ini. Ya. X-nya 10 kilogram masuk ke Y sama dengan 6,2 X plus 0,65. Ini satuannya ribuan ya, ini ribuan. Berarti persamaan saya kalikan 1.000 semua jadi 6.200 karena ini ribuan. Plus kali 1.000, semua kali 1.000 jadi 650 ya. Ribuan berarti kali 1.000. Balikin ke asalnya. Dan sekarang masukkan X-nya 10. Jadi Y sama dengan 6.200
kali 10 kilo ditambah ya 650. Jadi Y sama dengan 62.000 ditambah 650. Jadi Y-nya itu 62.650. Jawabannya D. Screenshot dulu. Ya, kita lanjutkan soal bilangan nomor 8. Berat pakaian jika diprediksi biaya setrikanya adalah 37. Nah, kita ambil persamaan Y-nya ya. Kita ambil persamaan Y-nya. Y sama dengan 6,2X plus 0,65. Ini ribuan. Berarti ini saya kali 1000 kayak tadi. Jadi Y sama dengan 6.200X plus 650. Ya, ini kan ribuan. Nah, ini diketahui Y-nya ya. Y-nya ini 37.850. Berarti masuk sini. 37.850 cari X-nya. Sama dengan 6.200X plus 650. Ini pindah ke kiri. Jadi 37.850 dikurangi 650 sama dengan 6.200X. Ini jadinya 37.200 sama dengan 6.200X. Berarti X-nya adalah 37.200 dibagi 6.200. Nolnya coret. Kita hitung. 372 dibagi 62. Dapatnya 6 kilogram. Jawabannya A, screenshot dulu. Kita lanjutkan lagi. Berikutnya soal selanjutnya. Sudah screenshot ya, lanjut nomor 9. Pertambahan biaya setrika ketika berat pakaian bertambah 1 kg. Pertambahan setiap 1 kilo itu nambahnya berapa? Ya, bentar. Ya, setiap penambahan 1 kilo ya, pertambahan biaya setrika ketika berat pakaian bertambah 1 kilo. Ya. Ini saya ambil persamaan ini. Y sama dengan 6,2X plus 0,65. Yang dimaksud biaya pertambahan setiap 1 kilo ini nilai tetap ya. Kalau ini tetap, yang nggak ada X itu nilai dasar tetap. Ya, nilai dasar tetap. Berarti yang dilihat itu ininya. Jadi kita ambil Y 6,2X. Nah, ini setiap X-nya 1 kilo. Jadi penambahannya di sini Y sebanding 6,2 X-nya 1. Jadi Y 6,2 ribu. Berarti Y 6.200. Ya. Yang dilihat itu penambahannya. Kalau yang nilai tetap tidak dilihat, karena ini penambahan setiap 1 kilo itu selalu nambahnya berapa? Nambahnya 6.200. Screenshot dulu. Sudah, kita lanjutkan lagi. Prediksi biaya setrika pakaian per kilo. Prediksi biaya setrika per kilo. Ya,
Ya, biaya setrika per kilo berarti kita ambil persamaan ini. Setiap 1 kilo itu berapa? Y sama dengan 6,2 X plus 0,65. Setiap per kilo berarti prediksi biaya setrika pakaian per kilo. Ya, kilo. Berarti X-nya 1 kilo ya. Berarti kita ambil ini Y 6.200 X plus ya 650 rupiah. Ini X-nya 1 kilo. Berarti Y sama 6.200 kali 1 plus 650. Jadi Y-nya 6.200 ditambah 650. Berarti Y-nya adalah 6.850. Jawabannya D. Silakan screenshot dulu. Sudah, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Dari screenshot ya, lanjut ya. Di antara perkiraan garis regresi data pada gambar, manakah yang bukan garis base fit? Kamu lihat gambarnya aja udah kelihatan. Ini yang base fit-nya mana? Yang paling mewakili seluruhnya adalah, kalau dilihat ini garis G, ya, garis G ini kamu lihat, bisa dilihat sekilas. Kalau kita lihat sekilas, ini yang base fit, yang linear, yang tepat sesuai ini adalah F. Kenapa? Jawabannya F. Kenapa pilih F? Kamu lihat sini. Ini ujungnya di sini sama ujung sini. Jadi kena di sini. Kalau yang G, ujung sini sama ujung sini. Ya, masih terlalu jauh. Jadi yang mendekati base fit itu adalah yang garis F. Ya. Karena apa F itu? Karena ujung akhir dengan ujung akhirnya itu ketemu garisnya. Ya, lebih linier. Sedangkan yang ini G ini masih belum terlalu terbaik ya. Jadi Bapak pilih yang F. Manakah yang base fit linear yang paling mendekati keseluruhan itu yang F. Silahkan screenshot dulu. Linearnya itu yang paling smooth gitu loh. Yang mewakili seluruhnya. Jadi screenshot ya. Kita lanjut lagi ya. Salah satu faktor mempengaruhi kelembaban udara suatu tempat yaitu rata-rata suhu harian. Tabel berikut menyajikan perkiraan rata-rata suhu harian dan kelembaban udara beberapa kota di Indonesia. Ini kota Borneo, Sumbawa, dan rata-rata suhu kelembaban. Di antara Y1 109 min X dan Y2 108 min X, manakah yang lebih tepat untuk memprediksi kelembaban udara? Nah, ini mencari yang paling best fit ya. Jadi ini saya gini aja, saya geser aja bentar ya. Pilihan B ini saya turunkan bentar. Pertanyaannya ini saya taruh di sini. Terus saya buat kolomnya ini, saya pindahkan ke atas. Ini kamu tolong baca di LKS ya. Ini Bapak lihat teorinya di LKS. Untuk mengetahui di antara dua persamaan ini yang best fit ini intinya manakah yang paling best fit. Kayak tadi kan gambar. Kalau gambar kan kelihatan nih yang mana yang mewakili dari titik-titik ini. Nah ini kalau ini pakai persamaan seperti ini, manakah yang paling tepat, yang best fit-nya itu yang mana, yang lebih tepat untuk memprediksi ini. Nah cara mengerjakannya, bentar.
Cara mengerjakan ini saya tulis dulu ya. Ini kota, ya. Ini kota. Terus di sini rata-rata suhu harian ini kelembaban. Rata-rata suhu itu saya misalkan XI. Kelembaban itu YI. Ya. Saya tulis ini XI-nya 32, 30, 31, 31, 31. Kota Borneo, Sumbawa, Padang, Bintan, Balikpapan. Ya. Terus YI-nya, YI kelembabannya, ya kelembabannya ini, sorry. Kotanya nggak usah saya tulis saja. Kotanya nggak usah saya tulis ya. Langsung saya tulis XI dan bentar. Ini saya tulis XI-nya 32, 30, 31, 31, 31. Ini YI-nya. YI-nya adalah 78, 80, 74, 78, 82. Nah, langkah berikutnya kita masukkan ke persamaan YI. Y1 dulu. Y1 sama dengan 109 min X. Ya, masukkan 109 min X. Masukkan X-nya 32. Ya, berarti ini 109 kurangi 32. Itu dapatnya berapa? 109 kurangi 32. Dapatnya 77. Ini 109 kurangi 30. Ya. Dapatnya 79. Dah, langsung aja ya. 109 kurangi 31. 78. 109 kurangi 31, 78. 109 kurangi 31, 78. Terus langkah berikutnya kita cari ya YI min Y1 dikuadratin. Berarti YI-nya adalah 78 kurangi 77 dikuadratin. Berarti kan 1 dikuadratin 1. Terus berikutnya 80 kurangi 79 dikuadratin. Berarti 1 dikuadratin 1. Kemudian 74 ya. 74 kurangi 78 dikuadratin. Berarti kan 4 dikuadratin 16. Kemudian 78 kurangi 78 dikuadratin 0. Ini 82 kurangi 78 dikuadratin berarti 4 dikuadratin. 4 dikuadratin itu adalah 16. Nah, kita jumlahkan. Jumlahnya berapa ini? Jumlah. Nah, jumlahnya di sini berapa? 1 tambah 1 tambah 16 tambah 16 berarti 32 tambah 2 berarti 34. Ya. Terus berikutnya sama. Sekarang kita ambil Y2. Y2-nya itu 108 kurangi X. Sekarang masukkan X-nya 32. Berarti 108 kurangi 32.
Berarti ini berapa ini? 6, 76. Kemudian 108 kurangi 30. Itu dapatnya 878. Ya. 108 kurangi 31. Ya. 108 kurangi 31. Berarti 77. Ini 77, 77. Sama kayak tadi, kita cari YI kurangi Y2 dikuadratin. Jadi ini kurangi ini. Ini kurangi ini tadi. Ya, 78. 78 kurangi 76 dikuadratin itu berapa? 2 dikuadratin 4. Kemudian 80 kurangi 78 dikuadratin 2, 4 juga. Berikutnya 74 kurangi 77, ini 3, berarti 9. Kemudian 78 kurangi 77 dikuadratin, dapatnya 1. 82 kurangi 77 dikuadratin, 5 dikuadratin 25. Jumlahnya ini 10, 35 tambah 8, 43. Ya. Nilai yang paling rendah, jumlah paling rendah, jumlah dari YI min Y dikuadratin paling rendah itu yang paling base fit. Berarti yang paling rendah itu ini 34. Berarti persamaan Y1. Ya. Persamaan Y1.